Sepak Kolbin Victor 34782, 1519 Nat November 7578, Gope Gipop 3526, Muhammad Dwi Firmansyah, Suprai Channel 7297, Firwan Jambi 9222, 1xdy_09, Harun Arasid 5037, Icep Maulana _humor, Galang Barpiga 3110, Ajijah Rayarij 4916, Windy Saputri, review barang apa, dan seluruh rebahandes yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Descendant tahun 2025 akan menceritakan tentang seorang security atau penjaga sekolah yang dihantui rasa trauma dan penglihatan aneh setelah melihat cahaya misterius di langit. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. You see that? Yeah, she's trying to suck her thumb already. Berlatar di Los Angeles, Amerika, cerita diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Sean. Saat ini, ia sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa kandungan istrinya bernama Andrea, yang sebentar lagi akan segera melahirkan anak pertama mereka. Sean. Sorry. Melihat Sean terus saja fokus pada HP-nya, Andrea merasa cukup kesal karena lebih mementingkan membalas chat dibandingkan dirinya. Sehingga Sean yang merasa jika itu sangat penting dan tak bisa ditinggalkan, berusaha meyakinkan Andrea jika itu semua ia lakukan agar cepat diberikan promosi dan direkomendasikan oleh atasannya. Thank you. Sean bekerja di salah satu sekolah di Amerika sebagai petugas keamanan atau security yang sangat dihormati oleh semua orang, di mana saat ini ia dan kepala sekolah sedang membicarakan terkait kerusakan alat pembuka gerbang yang terus mengalami konsleting. Sean yang tahu jika alatnya sudah tak bisa diperbaiki lagi, menyarankan si kepala sekolah agar menggantinya dengan yang baru. I'm sorry, we don't have room for in the budget right now. Just make it work. Sebelum si kepala sekolah pergi, Sean yang ternyata pernah mendengar jika posisinya di sini sedang terancam digantikan, dengan berani menanyakan langsung pada si kepala sekolah, di mana si kepala sekolah sendiri cukup canggung dan mengatakan jika beberapa bulan ini Sean bekerja dengan baik, ia akan terus mempertimbangkan Sean agar terus bekerja di sekolah ini. Well, you had mentioned that he might be looking to hire a private security guard. Look, I appreciate your moxie or whatever, but okay, tell you what, prove yourself here for a few months and I'll see what I can do. All right? Malam harinya, selain menemani istri tercintanya yang sedang mengandung, Sean terus mengolah tubuhnya agar terus terlihat bugar dan terus dipercaya oleh sekolah tempatnya bekerja, di mana setelah selesai berolahraga, Sean mendapati lampu rumahnya tiba-tiba terus berkedip seakan mengalami konsleting listrik. Yang bersamaan dengan itu, ia melihat sebuah cahaya terbang di langit dan anehnya lagi, setelah cahaya tersebut menjauh, lampu rumahnya kembali menyala seperti semula. Keesokan harinya, Sean bersama Andrea pergi ke rumah sanak saudaranya yang berada tak jauh dari kediaman mereka berdua. Di sana mereka bertemu dengan seorang nenek tua yang merupakan sosok ibu angkat Sean bernama Robin, di mana Robin sudah menganggap Sean sebagai anaknya sejak dua orang tuanya meninggal puluhan tahun lalu. Andrea, Yeah, what temperature should I set the oven at for the mac and cheese? I'll just help you with that. Sorry, I'll be right back. Meskipun Sean telah menikah, Robin terus saja mengkhawatirkan terutama terkait kehidupan dengan sang istri maupun kondisi ekonomi, di mana ia sangat takut jika Sean hidup serba kekurangan seperti yang terjadi pada mendiang ayahnya dulu. Good. Financially? We're doing just fine. Yeah. Di tengah pembicaraan, muncul seorang pria yang merupakan anak kandung Robin bernama Christian. Ia mengajak Sean pergi ke ruangan pribadinya untuk sekedar bersantai dan minum-minum. Sean yang melihat Christian memiliki beberapa koleksi senapan, cukup tertarik dan sangat ingin memiliki salah satunya. Been thinking about getting one of these. You got a baby on the way. You don't need a gun to protect your family, Sean. Sepulangnya dari kediaman Robin sekeluarga, Sean mendapat pesan singkat dari kepala sekolah bahwa alarm yang ada pada alat pembuka gerbang terus berbunyi, sehingga si kepala sekolah ingin Sean pergi memeriksanya sekarang juga. Selesai dengan tugasnya mematikan alarm tersebut, Sean kembali melihat lampu berkedip seperti yang terjadi di rumahnya kemarin, membuatnya sangat kesal karena waktu pulangnya harus ditunda sebentar dan harus memperbaikinya terlebih dahulu, sehingga Sean langsung mengabari istrinya yang sedari tadi menunggu kepulangannya.
Karena ini semua adalah salah satu tanggung jawabnya sebagai security sekolah, Sean yang juga tak ingin kinerjanya dianggap tak becus dan malah digantikan oleh orang lain, dengan sangat terpaksa harus naik ke atap sekolah demi menggapai lampu tersebut. Namun ketika Sean sedang berusaha membuka lampu, tiba-tiba entah apa yang telah terjadi pada Sean. Dengan kondisi setengah sadar, ia seolah sedang berada di suatu tempat dengan beberapa selang yang ditancapkan di kepalanya. Entah mimpi atau kenyataan, ia juga melihat ayahnya yang sudah lama meninggal kini sedang berbaring di sampingnya dan menoleh ke arahnya seperti sedang merasa kesakitan. Dan ya, Sean rupanya saat ini sedang berada di rumah sakit dengan perban di kepalanya. Sean yang sangat bingung dengan semua ini langsung menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana Andrea dengan seorang perawat yang sedang berada di sana pun lantas menceritakan jika Sean terjatuh dari atap gedung sekolah dan mengalami luka-luka yang cukup serius termasuk mengalami gegar otak. Sepulangnya dari rumah sakit, lebih tepatnya ketika Sean terbangun dari tidur di tengah malam, ia tiba-tiba merasa ingin menggambar sesuatu sampai ketiduran. Belum sempat melihat hasil gambarnya, Sean langsung menyembunyikannya karena Andrea masuk ke kamar. Namun karena Andrea sedang buru-buru, ia kembali keluar kamar dan tiba-tiba perutnya terasa sakit sehingga Help me! Sean! Help me! Yo, ternyata itu semua hanyalah mimpi Sean yang terasa sangat nyata, di mana Andrea yang dilihatnya tadi tiba-tiba menghilang saat ini masih tidur di sebelahnya. Namun yang membuat Sean begitu heran adalah hasil gambarnya ternyata ada dan bukanlah sebuah mimpi, di mana Sean yang baru melihat hasil gambarnya sendiri sangat heran dengan apa yang telah digambarnya itu. Siangnya Sean pergi mengantar Andrea ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan, di mana ia malah melihat hal aneh di layar monitor yang memperlihatkan kondisi Andrea saat melahirkan, membuatnya tak sanggup lama-lama di sana dan memutuskan untuk pergi keluar. Namun tak berhenti di sana, di luar pun Sean terus melihat hal-hal yang aneh, seperti melihat dirinya sendiri sedang dirawat, Andrea dan Robin yang sedang mengobrol, bahkan melihat sosok-sosok samar makhluk asing atau alien. Merasa ada masalah dengan otaknya, Sean pergi ke psikiater untuk diperiksa. Namun menurut dokter yang menanganinya, kondisi Sean baik-baik saja dan semuanya terlihat normal. Namun Sean yang merasakannya sendiri merasa semua itu tak wajar. Bahkan saat ini ia tidak bisa membedakan mana mimpi dan kenyataan. Everything looks normal. This is not what normal feels like. Sean menambahkan jika semenjak kecelakaan, pendengarannya menjadi sangat tajam hingga bisa mendengar dengan jarak yang cukup jauh. Dan tak hanya itu, ia juga sering menggambar sebuah tempat, jalan, simbol, ataupun sketsa makhluk asing yang sebelumnya tak pernah ia lakukan sama sekali. I have a specialist that I'd like you to see. This is a part of the healing. Melihat semua gambar yang telah dibuat Sean, si dokter kemudian menyarankannya untuk menemui seorang psikolog bernama Dr. Stragel, di mana ia akan membantu Sean untuk mengungkap semua gambar yang telah dibuatnya. Call Dr. Sturgill. She'll be most helpful. Setiap minggunya, Sean selalu mengantar Andrea untuk mengikuti kelas khusus wanita hamil. Di sana Sean belajar tentang bagaimana nantinya ia mengurus bayi dan pengetahuan lainnya terkait kehamilan. Namun ketika ia melihat seorang pria yang sama seperti sedang mengantar sang istri, Sean sangat takut karena mata si pria terlihat sangat besar dan tak seperti mata manusia pada umumnya. Moms can't do it all on their own. Yeah, don't let this picture fool you because the baby will be on the tummy. Merasa sudah baikan, Sean mencoba kembali masuk kerja dan bertugas seperti biasanya. Namun meskipun badannya sudah terasa normal, sesuatu di pikirannya masih saja terasa aneh. Terus menggambar hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Bahkan sepulang bekerja, Sean tiba-tiba mendengar suara aneh di rumahnya yang ketika ia mencoba memeriksanya, ternyata
Karena sudah bosan menggambar sketsa di kertas kecil, Sean membeli seperangkat alat melukis untuk menuangkan semua yang ada di pikirannya, di mana sepulangnya dari toko, ia yang sekarang memiliki pendengaran super mendengar percakapan Andrea dan Robin yang sedang membicarakannya dari dalam rumah. His father had a sketch pad. Robin, you really need to stop. Constant comparisons to his father is just all you talk about. Well, he did have a sketch pad. Dalam pembicaraan tersebut, Robin terus-menerus membandingkan Sean dengan ayahnya yang dahulu meninggal karena bundir, di mana ayah Sean juga sering menggambar hal aneh seperti yang saat ini Sean lakukan, kemudian bundir karena depresi atau tak kuat menahan tekanan mental yang dialaminya. Semakin lama apa yang dilakukan Sean semakin aneh dan di luar prediksi BMKG, di mana ketika Sean hendak akan mengecat ulang rumah, tanpa sadar malah membuat gambar aneh yang ia lukis di dinding dengan sangat besar, sehingga Andrea yang melihat hal itu pun sangat terkejut, dan bersamaan dengan itu Andrea tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. You okay? Breathe. Sean yang merasa khawatir langsung membawa Andrea ke dokter kandungan langganannya. Namun bukannya mendengarkan kata si dokter, pikiran Sean malah pergi ke suatu tempat, dan semakin lama ia mengidap yang biasa kita sebut saja penyakit ini, Sean semakin bingung dan tak bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia hayalan atau mimpi. It's probably the most important yet overlooked detail of any birth. Entah apa yang sudah terjadi, Andrea menemukan Sean di pinggir jalan seperti orang linglung dengan kondisi hidung yang berdarah. Bukan hanya itu, setibanya di rumah, Sean merasakan rasa gatal yang amat luar biasa di tangannya, membuat Sean tak tahan lagi dan menggaruknya sampai seperti ini. Ya, itu ternyata hanya penglihatan Sean yang sudah tak terkontrol lagi, sehingga hal itu membuatnya semakin frustasi karena tak bisa membedakan kenyataan dan halusinasi, di mana Andrea yang melihat Sean begitu tertekan pun langsung menghampirinya dan berusaha mendengarkan apa yang saat ini Sean rasakan. I feel like I'm trapped somewhere far away and I want to get back to you and the baby, but I can't. Dan inilah Dr. Strage, seorang psikologi yang sewaktu itu pernah direkomendasikan oleh psikiater yang mengurus semua keluhan Sean. Ia cukup terkejut melihat semua gambar yang dibuat oleh Sean, sehingga ia terus menggali masa lalu Sean, termasuk terkait kematian ibu dan ayah Sean, dan memastikan jika Sean tidak berpikiran untuk mengakhiri hidupnya sendiri. You have a plan? I get some harmful thoughts in the moment, but nothing I would ever act on. Sepulangnya dari psikolog, Sean pergi ke tempat Christian untuk sekedar merefresh otaknya agar merasa sedikit waras seperti orang lain, di mana ia malah meminta pistol kepada saudaranya itu, entah untuk apa. Namun Sean menjelaskan jika alasannya ingin memiliki senjata adalah untuk melindungi keluarganya dari bahaya yang bisa datang kapan saja. That's not going to make you more of a man or whatever you think. Ketika Sean sedang menempelkan pamflet anjing yang ditemukannya beberapa hari lalu, Sean mendengar suara rintihan perempuan bersama dengan bayi di dalam suatu bangunan, sehingga ia tak berpikir panjang lagi, langsung memeriksa arah suara tersebut dan... Entah nyata atau mimpi, namun dari kejadian ini kita tahu jika Sean begitu takut kehilangan Andrea dan anaknya, di mana Sean yang saat ini sudah berada di kamar sembari menggambar, tiba-tiba mendengar suara istrinya ngagudubuk di kamar mandi, dan benar saja Andrea harus dilarikan ke rumah sakit akibat terjatuh di kamar mandi. You need to rest. You need to keep your blood pressure down. Okay? Sepulangnya dari rumah sakit, Andrea sangat terkejut setelah menemukan ada pistol di kamar Sean. Andrea yang tak menyangka pun langsung menginterogasi Sean terkait apa tujuannya memiliki pistol tersebut, karena menurutnya tak ada orang yang merasa aman jika ada pistol ataupun senjata berada di rumahnya. I want it gone. I want it gone now.
Keesokan paginya Sean dipanggil oleh kepala sekolah yang mengeluh jika pintu gerbang sekolah tidak ditutup, alarm pengingat tak dinyalakan. Bahkan tembok pagar sekolah sudah dicoret-coret, membuat kepala sekolah sangat murka dan hampir saja berniat untuk memecat Sean. Namun karena Sean sudah seperti teman atau saudara baginya, si kepala sekolah hanya menegur dan meminta Sean untuk mengecat ulang tembok tersebut. You're lucky you still have one. Ketika mengecat ulang tembok, Sean mendengar percakapan seseorang yang entah dari mana, di mana ketika Sean mencari siapa orang tersebut, Sean malah melihat dirinya sendiri dengan Dr. Stragel di halaman rumah sakit, dan inilah yang terjadi selanjutnya. Dan ya, itu semua ternyata hanya ada di pikiran Sean saja, di mana pikirannya itu semakin tak bisa dikendalikan, membuat halusinasinya semakin nyata, yang ketika baru saja Sean pulang ke rumah, semua gambar Sean akhirnya ditemukan oleh Andrea di kamar, sehingga Sean yang melihat hal itu pun langsung membawanya karena tak mau jika Andrea menganggapnya sebagai seseorang yang sedang bermasalah. I'm scared. You don't think I'm scared? You don't know what's going on inside my head. You don't see. I am so terrified of giving birth. But I can't do that. Sudah mulai muak dengan semua yang dialaminya ini, Sean akhirnya mulai mempertanyakan tentang semua yang digambarnya itu, di mana pada awalnya Sean terlebih dahulu pergi menemui Robin dan menanyakan terkait jalan Aster yang merupakan tempat dulu Sean kecil tinggal bersama sang ayah, termasuk ingin mengetahui alasan ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri, tetapi... Why did my dad kill himself? Is something wrong? Karena Sean merasa sudah tak kuat dengan semua ini, ia sempat berniat untuk pergi ke tempat sepi, berpikiran mengakhiri hidup menggunakan pistol yang dimilikinya. Namun setelah Sean berpikir lebih panjang lagi, ia akhirnya mengurungkan niatnya itu dan kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sean disambut oleh Robin dan kakak iparnya yang terlihat sangat marah karena Sean yang notabene adalah suami yang seharusnya menjaga dan mengurus Andrea, Sean malah tak bisa dihubungi dan baru pulang larut malam, sehingga mereka menyuruhnya untuk pergi dan menyerahkan urusan Andrea kepada mereka saja. I'm gonna stay here, and you're gonna stay with Christian. Where's Andrea? She's resting. Sean yang tidak terlalu mendengarkannya mencoba menemui Andrea yang sedang berada di kamar. Namun betapa sakitnya hati Sean ketika melihat istrinya pun malah mengusirnya dari sana. Karena tak tahu harus kemana lagi, Sean kembali ke rumah Christian untuk tinggal di sana sementara waktu, di mana pikirannya yang sedang ruwet, rarudet, rungsing, menghabiskan waktunya hanya untuk menggambar dan mengeluarkan semua yang ada di pikirannya pada sebuah gambar dan lukisan. The drawings will lead you back. They'll help you get back to where you were before your injury. Dari semua gambar yang dibuatnya, Sean langsung menemui Dr. Stragel dan menanyakan apa arti dari semua gambar-gambar random yang dibuatnya. Di mana si dokter yang belum begitu mengerti pun membuat Sean cukup kesal karena semenjak adanya pikiran aneh ini, hidupnya menjadi sangat berantakan sehingga... Do you have any idea what I'm feeling right now? What it's like to be inside my fucking head? Sean, stay calm. I'm seeing myself. But it's not myself. Or maybe it is. Or maybe it is you. Dan ya, karena Sean terlalu meluapkan emosinya, ia harus dilarikan ke rumah sakit karena hidungnya berdarah hingga tak sadarkan diri. Di mana saat itulah Sean kembali melihat istrinya yang sedang melahirkan tak selamat, yang memang hal itulah yang membuat hatinya sangat gelisah, khawatir, bahkan ketakutan jika Andrea tak selamat seperti yang terjadi pada ibunya dulu. Sadar-sadar, Sean begitu panik dan tak enak hati sehingga langsung menghubungi Andrea, namun tak bisa. Dengan kondisi pikiran yang tak karuan, Sean memutuskan untuk pergi menemuinya langsung ke rumah dan tebak apa yang malah ia lihat di sana? Turn the baby, Sean. Can't. Look at him. He's frozen. He's weak.
The baby, Sean. Tahu jika ini semua hanya pikirannya saja, Sean berusaha untuk menenangkan diri dan benar saja, Sean hanya berhalusinasi karena sebenarnya di kamar ternyata tak ada siapa-siapa. Sean yang melihat salah satu lukisannya di dinding teringat dengan suatu tempat yang merupakan tempat tinggal ayahnya dulu, yaitu Jalan Astor yang beberapa hari lalu diceritakan oleh Robin kepadanya. Tanpa membuang waktu lagi, Sean langsung pergi menuju lokasi tersebut, yang mana di sepanjang perjalanan, Sean baru teringat jika semua gambar yang dibuatnya ternyata mengarahkannya ke Jalan Astor atau ke rumah tempat ayahnya dulu melakukan bundir. Setelah cukup lama melihat-lihat rumah tersebut, Sean dikejutkan dengan seorang pria yang sedang duduk santai di halaman belakang rumah, di mana ketika Sean menghampirinya, ternyata... What is this? This is my home. Yo, entah itu hanya halusinasi atau kenyataan, pria tersebut rupanya adalah ayahnya Sean yang sudah lama meninggal, di mana perasaan Sean sangat bercampur aduk saat melihat ini semua. Kaget, heran, aneh, sedih, dan lain-lain. Sempat mengobrol panjang lebar, Sean memilih untuk pergi meninggalkannya, namun tiba-tiba... Thank you. Singkat cerita, Sean tiba-tiba berada di jalanan depan sekolah tempat ia bekerja dan masih memakai pakaian terakhir yang dipakainya sebelum melihat cahaya, di mana ia dijemput oleh seorang pria yang seolah sudah mengenalnya. Pria tersebut mengeluarkan sebuah daftar nama dan mengatakan jika Sean baru saja kembali ke bumi setelah para alien membawanya dan menggali otaknya semalaman. It's alright, don't worry about it. Let's get you out of here. You're alright. Dari sini, kita tahu jika semua yang dialami Sean setelah melihat cahaya di atap sekolah hanyalah sebuah mimpi, halusinasi, atau pikiran Sean saja yang saat itu sedang diotak-atik oleh alien yang menculiknya, di mana hal itu hanya berlangsung semalam saja, di mana setibanya di rumah, Sean merasa sangat lega karena suasana rumah sama sekali tidak berubah, kondisi istrinya pun masih sehat dan terlihat normal seperti sedia kala. Tamat ending yang sangat mengalienkan. Pada akhirnya film ini bukan hanya soal alien yang telah menculik manusia, tapi tentang bagaimana trauma masa lalu bisa membentuk siapa kita hari ini. Lewat perjalanan Sean, film ini mengatakan bahwa ketakutan terbesar justru ada di dalam kepala kita sendiri. Kita bisa saja mencoba melupakan, tapi jejaknya akan selalu ada. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah belajar menerima, lalu berani melangkah ke depan. Karena hidup tidak menunggu sampai kita siap, hidup selalu berjalan, dan kita yang harus memilih mau terjebak di masa lalu atau berani menyambut masa depan. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.